Contoh kan dia dituduh tentang perkara hari Sabat, itu ditentang oleh orang Yahudi. Dan banyak contoh-contoh. Itulah kenapa mereka akhirnya menghasut siapa? Yesus. Kenapa? Karena ajarannya ditolak oleh mereka. Tapi ajaran yang ditolak oleh mereka sehingga Yesus harus dibunuh, harus dikorbankan untuk Kristen. Dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Makanya tadi dikatakan ngambil dalilnya untuk menebus dosa. Memang mau ngambil cara seperti ini cara yang instan. Ketika diterapkan di dalam kekristenan, udah nggak usah pusing-pusing mendengarkan, membaca pengajaran Yesus yang begitu berat pengajarannya. Nggak usah capek, udah kan Yesus disalib. Bikin aja ikutin ajaran dari Paulus, udah selesai, kita ditebus dosanya. Kan gitu jadinya. Tapi ya itu pilihan orang Kristen. Tapi Yesus berkata, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti, mohon maaf, orang Kristen tidak lebih hebat daripada pelaku ahli Taurat, praktisi kitab Taurat Musa. Karena pengajaran Yesus lebih berat. Berarti kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu konsekuensi kalau merujuk kepada ajaran Yesus. Gitu, Bang. Udah? Yuk. Udah. Oke, thank you Ustaz Alif ya. Oke, jadi kenapa umat Kristen itu percaya dengan Yesus adalah juru selamat? Mungkin Ustaz Alif juga bisa baca di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tapi gini, Ustaz Alif ya, konsep keselamatan dalam kekristenan itu sudah clear, nggak ada masalah di situ sebenarnya. Cuman kalau Ustaz Alif menanyakan, kenapa harus Yesus? Coba Ustaz Alif kaji dulu di Matius 16 ayat 21 sampai 24. Itu nanti baru kita lanjut. Ustaz Alif, menurut Ustaz Alif ayat itu gimana? Nggak apa-apa, dilanjut aja dulu. Mau menyampaikan apa, nanti saya tanggapi poin-poinnya gitu. Mau yang mana? Kan soalnya saya bilang tadi, mau mengambil seperti apa konsepnya. Itu kan kitab Oke. Anda itu sudah banyak kisahnya. Mau ngambil dalil yang Gini, mana? Mau cocok dengan iman gini, Kristen gini, bisa. Makanya saya bilang, gini. contoh, mohon maaf Pak Arum, ketika Pak Arum mengambil dalil, ya kembali kepada pengajaran di luar pengajaran Yesus. Misal tadi KPR 4, kisah 4 dan sebagainya. Kalau keselamatan ada pada diri Yesus, ya makanya ikuti pengajarannya. Contoh, kan Yesus berkata, aku mengenal muridku dan muridku mengenal aku. Muridku senantiasa melakukan apa yang aku lakukan. Jadi murid-murid maksudnya adalah keselamatan ada pada diri Yesus. Ketika Yesus melakukan sesuatu, mengerjakan pengajaran sesuatu, muridnya mengikutinya. Itu maksudnya. Tapi kalau keselamatan ada pada diri Yesus, maksud dipahaminya dengan cara Yesus mati maka orang selamat, itu cara yang berbeda. Cara yang berbeda. Memang itu cara praktis untuk mengimani. Tapi masalahnya tadi, merujuk kepada pengajaran Yesus, justru Yesus akan mengancam, nanti bahaya dan seterusnya. Itu panjang. Nah, silakan. Oke. Gini ya. Bingung juga kalau pengajaran Yesus itu kan udah kujawab bahwa dia memang mengajarkan kebagaimanaan Bapa pada murid-muridnya. Sedangkan Yesus itu diajarkan kebagaimanaan Yesus itu setelah Yesus terangkat. Maksud saya mau bahas yang mana ini? Karena keduanya memang pasti beda pengajarannya. Ustaz Talib. Ya, contoh begini ya. Ini nanti mungkin dilanjut ya, atau guru-guru kami ya. Di sini kayaknya udah masuk maghrib. Gini, contoh Bang Arom. Ketika dalam iman Anda Kristen, kami membaca, mau mengambil posisi Yesus itu satu selamat, utusan Tuhan yang mulia, tidak disalib, dalilnya ada. Ketika mau ngambil Yesus, Anda dengan cara praktis, dengan cara instan, Yesus harus disalib karena untuk menebus dosa manusia, itu dalilnya ada. Itu kan kitab Anda. Nah, sekarang kita bagaimana gunakan akal sehat kita, mau menggunakan yang mana? Kan gitu.
Karena kitab Anda mencatat. Nah, kita breakdown nih. Kita kupas. Dijelaskan ada penyesat nanti pakai nama Yesus. Berarti kan ada Yesus yang lain atau ada orang lain yang mengatasnamakan Yesus. Kan gitu. Contoh, berapa kali kita bahas untuk iman teman-teman Kristen itu mengharuskan satu, Yesus terhina, terkutuk, mati di atas kayu salib. Ketika dia mati di atas kayu salib, itu menebus dosa-dosa orang Kristen. Itu kan masuk konsep imannya Kristen. Nah, sementara kalau kita merujuk kepada pengajaran Yesus, cara masuk surga juga dijelaskan oleh Yesus. Bukan tentang harus percaya Yesus mati di atas kayu salib. Bukan. Tapi menjalankan perintah Tuhan. Nah, cuman kalau kita lihat, ketika masuk doktrin yang praktis itu, pengajarannya itu di luar dari Yesus, yang mengatasnamakan Yesus. Sementara Yesus yang asli sendiri nanti mewanti-wanti, akan datang memakai namaku, nanti akan menyesatkan banyak orang. Nah, makanya kami tetap mengambil dalil di kitab Anda, di mana Yesus itu mulia, tidak terhina, tidak terkutuk, tidak disalib. Karena banyak juga ayat yang merujuk bahwa dia itu memang harus selamat gitu. Oke. Makanya tadi saya bawa ayat di Matius 16 ayat 21. Itulah cerita Yesus harus disalibkan, bahwa dia menyatakan diri harus pergi ke Yerusalem. Oke. Di sana dia nanti, para pemimpin Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli Taurat akan membuat aku menderita, kata dia. Lalu aku akan dibunuh. Dan pada hari ketiga aku akan dihidupkan kembali oleh Allah. Itu pernyataan Yesus. Yesus menyatakan itu. Matius 16:21 itu bukan perkataan Yesus. Itu perkataan dari Matius yang punya narasi. Ini Kang Baal atau Ustaz Tata sudah monitor kah atau Gurunda? Ustaz Alip masa begitu jawabannya? Loh, bukan. Kalau Anda katakan merujuk kepada perkataan Yesus, di situ kan bukan perkataan Yesus. Bukan gitu loh. Gini, masa mau disalahkan? Faktanya kan begitu. Gini. Ustaz Alip, di situ kan kalimatnya Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Oke ya. Jadi janganlah di framing kalau udah bunyi ayatnya begitu. Perikopnya juga jelas. Yesus Iya, mulai mengajarkan itu maksud bahwa saya dia itu akan bukan menderita dan perkataan dibunuh. Yesus. Itu kan penulis sejak Betul. waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini pernyataan penulis. Penulis. Dan ini bisa dipastikan si penulis pun menuliskan kisah ini pasca penyaliban Yesus. Pasca peristiwa penyaliban gitu loh. Karena dia sudah tahu bahwa dia dibangkitkan di hari ketiga. Tapi Coba cek host yang lain. Bang, emang sulit sih. saya pastikan dulu saudara saya izin di sini sudah masuk maghrib. Ya, Bang Baan, monitor Bang Baan. Atau Ustaz Tata? Ustaz Tata? Ya, Ustaz Tata? lanjut. Ya, oke, gantian tadi ya? Oke, saya izin ya. Ya, oke. Jadi Yesus itu diutus itu bukan untuk dibun-bun. Kalau dalam Al-Quran, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Jadi selalu diberkahi. Kalau dalam Bible, inilah anakku yang kukasihi, bukan untuk dibun-bun, dikasihi. Lalu apa tata alasan mau dibun-bun? Karena mereka menolak ajarannya, menolak sebagai utusan. Al-Baqarah 87. Kalau dalam Bible, Yohanes 8:37. Kalian ingin membumbun aku karena kalian tidak mau menerima firmanku, ajaranku. Akhirnya kalian ingin membumbun aku. Itu alasannya. Ya, tidak ada untuk dibumbun itu. Makanya dia itu gini. Kalian ingin membumbun aku, iblislah bapakmu. Ya, karena dialah pembunuh manusia sejak semula. Gitu. Jadi Kristen itu salah paham. Dikira kayak ajaran pagan itu loh. Misalnya ya, ada ajaran tumbal. Kenapa ditumbalkan manusia ini? Iya, karena dewa Molok
pingin tumbal manusia. Nah, itu keinginan orang pagan, bukan keinginan ajaran samawi. Kalau ajaran samawi, membumbun manusia itu dosa besar. Makanya iblis kata Yesus, kalau kalian ingin membumbun aku. Oke, silakan ditanggapi. Oke, Ustadz Tata. Setidaknya saya sudah menunjukkan datanya bahwa di Matius 16 tadi ayat 21 sampai 24 itu saya sudah tunjukkan bahwa judul berikutnya pun jelas di situ. Terus kisah para rasul 4 ayat 12 juga saya sudah tunjukkan kenapa kita percaya itu. Itulah iman kekristenan, Ustaz Tata. Tapi nggak masalah. Kalau memang di Al-Quran kan memang membantah bahwa Yesus itu mati. Tapi kan nggak tertulis bahwa itu Yesus. Oke, makanya tak ajarin ajaran Yesus yang sebenarnya. Kalau Kristen kan mau dikait-kaitkan dengan pagan. Sehingga saya pakai ajaran Yesus yang sebenarnya. Bahwa dia datang itu sebagai utusan. Apa itu utusan? Bukan untuk menebus dosa, ada. Menebus dosa ini kalau ajaran samawi, bertobat. Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 18 ayat 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana caranya bertobat? Istighfar, minta ampun. Lukas 11 ayat 4. Dan ampunilah kami akan dosa kami. Kenapa kau harus bertobat? Karena Tuhan Maha Pengampun. Mana datanya? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa. Jadi, tidak ada, Tuhan saya berdosa, sini kamu harus mengganti, harus turun, biar kami bun-bun, untuk diserahkan kepada Dewa Moloch, gak ada. Yang ada kata Yesus, kalau kamu berdosa, bertobatlah. Kenapa? Karena kita yang berdosa, ya kita yang bertobat. Bapak tidak bisa menanggung dosanya anak, anak tidak dapat menanggung dosanya bapak. Yehezkiel 18:20, Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 31:29, 2 Tawarikh 25 ayat 4. Jelas ajaran Yesus itu. Oke, silakan. Oke. Jadi gini Ustaz Tata. Tuhan itu harus wajib hukumnya dapat mengampuni dosa, Ustaz Tata. Begitu pula sama di Lukas 5 ayat 24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Oke, di situ lebih jelas lagi, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dia mengampuni dosa. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Siapa di situ? Anak manusia? Yesus. Jadi, kenapa saya bilang sama seperti Bapa yang mengutusnya, firman itu adalah dari Bapa? Yaitu, kita udah jelas semua di Alkitab, tertulis bahwa memang dialah sang firman, dialah sang sumber yang dapat mengampuni dosa dan memberikan keselamatan. Itu Ustaz Tata. Semua orang dapat mengampuni dosa. Yohanes 20:23. Nggak ada tulisannya semua orang. Nggak ada tulisannya semua orang. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Matius 6:14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahannya. Jadi, saya juga bisa mengampuni dosa gitu loh. Nah, kalau Yesus mengatakan gini, dosamu diampuni, bukan Yesus yang mengampuni. Yesus hanya menyampaikan firman Tuhan. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yesus, ya Tuhan, bilang ke wanita itu dosanya diampuni. Oke. Wahai wanita, dosamu diampuni. Bukan Yesus yang mengampuni, dia hanya penyampai firman. Makanya dalam Yohanes 15:15, aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa.
Tapi kata Kristen, hebat Yesus itu bisa mengampuni dosa. Padahal dia hanya penyampai firman. Itu kesalahan Kristen karena ada paham Bible gitu loh. Gitu, silakan. Oke, Ustaz Tata. Jadi gini Ustaz Tata ya. Mau lari kemanapun Ustaz Tata. Tadi saya udah jelaskan siang tadi ya. Masa pengajaran dan masa kebangkitannya. Itu berbeda pengajarannya. Jadi gini, hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkan manusia. Dan hanya Tuhanlah yang dapat mengampuni dosa. Oke. Cerita pada saat disalibkannya Yesus, sebelahnya kan ada itu orang juga disalibkan. Yesus sendiri yang bilang di Lukas 23 ayat 43, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi dia mampu menyelamatkan. Ustaz Tata. Oke, jadi gini, hanya manusia, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Iya. Cuma kalau ajaran samawi, Tuhan menyelamatkan, bukan Tuhan yang turun ke dunia. Yesaya 19:20 mengutus seorang. Nanti tugasnya orang ini menyelamatkan. Caranya kalau Islam, Fusilat 30. Kalau kamu ingin masuk surga, Tuhan karena Allah. Kalau Yesus, Yohanes 5:24, Tuhan karena Allah. Yesus aku sebagai utusan, selamat. Nah kalau cuma orang di sampingnya kamu bersamaku di surga, oh Yesus menentukan ke surga, loh sama dengan Nabi Muhammad. Asratun fil jannah, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman, wa Ali, wa Jubair, wa Tolha, wa Abdurrahman, wa Abu Ubaidah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga, kata Rasulullah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman, Ali, Jubair, Tolha, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh hebat Nabi Muhammad ya. Ya, langsung divonis masuk surga mereka. Atau dalam Al-Quran ada ribuan yang dijamin masuk surga langsung. Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata bal ahyaun inda rabbihim. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah, jangan kamu mengatakan mereka mati. Sebenarnya mereka hidup di surga. Nah, jadi cuma syaratnya kalau ajaran samawi masuk surga itu mentuhankan Allah. Kalau saya di zamannya Nabi Muhammad mentuhankan Allah, Nabi Muhammad utusannya. Kalau saya di zamannya Yesus sama mentuhankan Allah, Yesus sebagai utusan. Itu keselamatan itu. Ustaz Tata, mungkin belum membaca ayat itu ya. Kalau di Islam itu yang diselamatkan itu jelas orang-orang yang di jalan Allah. Sahabat Nabi, pamannya yang memang sudah memeluk agama Islam. Tapi kalau di Lukas itu menceritakan 2 penjahat yang diselamatkan dan dijanjikan masuk ke surga. Beda itu Ustaz Tata, beda. Orang berdosa diampuni dan langsung masuk surga, beda. Oke, sudah. Jadi gini, walaupun di zamannya Yesus orang sampai sekarang pun kalau tidak mengaku Yesus sebagai utusan dan tidak mentuhankan Allah yang dikenalkan Yesus, tidak mungkin masuk surga. Sama seperti dalam hadis dan Al-Quran, orang yang tidak mentuhankan Allah, tidak mengakui Nabi Muhammad, tidak mungkin masuk surga. Atau saya mentuhankan Nabi Muhammad, tidak mungkin masuk surga. Atau saya mentuhankan Yesus, tidak mungkin masuk surga. Karena tidak ada data. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan kalau kamu percaya kepada saya sebagai Tuhan masuk surga, gak ada. Tapi kalau sebagai utusan banyak, gitu. Jadi kalian ini tidak tahu keselamatan menurut Yesus itu orang Kristen gak ada yang tahu itu, cuma Islam yang tahu, gitu. Silakan. Oke, Ustaz Tata mungkin belum buka mungkin ya. Di Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Yohanes 3:16 pun begitu.
atas karunia Allah, ya. Dia menganugerahkan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi Ustaz harus paham kenapa ayat ini ada. Oke, dialah kebangkitan dan hidup. Jadi orang Kristen yang percaya bersama dengan Yesus akan dibangkitkan dan akan dihidupkan kembali menuju surga. Itu yang dimaksud ayat ini, Ustaz Tata. Oke, semua para nabi ketika diutus harus dipercayai. Contohnya umat Islam, barang siapa yang percaya kepada Nabi Muhammad pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Yesus juga gitu. Ketika Yesus itu mau dipercaya sebagai apa? Pertama, sebagai utusan untuk Sriwil, Matius 15:24. Sebagai pemimpin untuk Sriwil, Matius 2 ayat 6. Berdoa untuk Sriwil, bukan untuk dunia dia berdoa. Yohanes 17 ayat 9. Juru selamat untuk Sriwil, KPR 13:23. Yang dihakimi hanya 12 suku Sriwil. Matius 19:28. Sebagai nabi, Markus 6 ayat 4, Yohanes 6:14, Lukas 24:19, Matius 21:10. Sebagai hamba, hambanya Tuhan, Matius 12:18, Kisah Para Rasul 3:13. Sebagai penyampai firman, Yohanes 12:50, Yohanes 17:7, Yohanes 5:30. Saya percaya semua itu. Kristen yang nggak percaya, aku ini utusan, enggak kamu Tuhan. Saya ini nabi, enggak, pokoknya Tuhan. Penyampai firman, enggak kamu firman jadi manusia. Keselamatan mentuhankan Allah, enggak kamu. Jadi Kristen ini selalu membantah gitu. Kalau Islam, barang siapa yang percaya kepada Yesus akan selamat. Islam percaya itu. Sebagai nabi, penyampai firman, utusan, dan memperkenalkan Tuhan itu Allah satu-satunya. Gitu. Kristen yang nggak percaya, itu masalahnya. Oke, lanjut. Oke, Ustaz Sata. Umat Kristen itu berangkat dari ayat di mana ada 3 yang bersaksi di surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Itulah berangkat dari situ. Bukan Tuhan kita banyak. Tuhan kita tetap satu. Ya Ustaz Tata ya. Ustaz Tata gini. Kalau mau menjabarkan sesuatu, itu kan menurut pandangan Ustaz Tata. Tapi kalau menurut kami, karena dia jalan keselamatan dan hidup, barang siapa yang percaya kepada dia ya akan masuk surga. Karena dia ya yang memegang kunci surga. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Oke. Kemudian Ustaz Tata bilang keselamatan itu harus Islam. No. Markus 16 ayat 16. Itu di situ menekankan yang percaya baptis. Jadi tidak ada keselamatan tanpa melalui pembaptisan. Itu catatan dari saya. Jadi gini ya. Jangan diulang-ulang percaya. Kristen gak percaya. Yohanes 5:24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Allah yang mengutus aku, maka dia memperoleh hidup yang kekal. Percaya kepada Allah yang mengutus aku, berarti kan utusan ya kan? Ada juga Matius 19:16. Ya, guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam kerajaan, ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Apa perintah Allah ke Yesus? Hukum yang terutama, dengar Sriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu turutin perintah Allah. Tidak ada perintah Allah. Wahai orang Sriwil, Tuhankanlah ini, Yesus ini ya. Ini Tuhan juga loh. Tidak ada ya. Jadi perintah Allah ke Yesus semua para nabi memperkenalkan Tuhan itu Allah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa nafa'budun. Surat Al-Anbiya ayat 25. Semua utusan yang aku utus, mereka aku perintahkan supaya memperkenalkan bahwa Tuhan itu Allah. Ya, tidak ada. Aku perintahkan utusan supaya utusan itu dituhankan, nggak ada. Gitu. Oke, silakan lanjut. Aduh, muter-muter jadinya Ustaz Tata. Kan saya udah bilang, kebagaimanaan Yesus itu ketika kebangkitan. Saya capek bawain ayat Filipi 2 lagi, Kolose 2 lagi. Aneh Ustaz Tata ini muter-muter di situ terus. Bingung saya jadi jawab. Langsung saya tanggapin. Oke.
Jadi gini, kalau ajaran para nabi, Nabi Muhammad, Yesus, Musa, Tuhan tidak mau turun ke dunia di langit, Matius 18:19. Kalau ajaran pagan, dewa menjelma. Apakah seperti itu ajaran Kristen? Tuhan turun ke dunia mengosongkan diri. Tapi kalau ajaran Yesus, Tuhan di langit, Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Nah, ketika kamu mengatakan mengosongkan diri, ibaratkan seperti Dewa Wisnu, mengosongkan diri menjelma jadi Krishna. Apakah seperti itu ajaranmu? Tapi kalau ajaran Yesus, Tuhan di langit, tidak bisa kamu lihat. Yohanes 5:37. Yang mana? Yang kamu pilih? Tuhan yang mengosongkan diri seperti pagan, atau seperti ajaran Yesus yang tidak mau turun ke dunia? Ayo, yang mana? Oke. Itu selama pengajaran Yesus itu untuk murid-muridnya Ustaz Tata, bukan untuk kita semua. Jadi hanya untuk murid-muridnya. Pengajaran Yesus untuk kita itu setelah kebangkitan. Oke. Setelah kebangkitan. Oke, setelah kebangkitan. Walaupun setelah kebangkitan tidak akan berubah ajarannya. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Apa yang disampaikan? Udah jelas siapa Tuhannya, siapa dirinya. Sama seperti Nabi Muhammad. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah sempurna ajaran ini. Maka para sahabat tinggal meneruskan tentang Tuhan ya Allah, Nabi Muhammad ya utusan. Sama seperti Yesus, sudah disampaikan ajarannya. Maka mau bangkit mau tidak, yang penting Tuhan itu Allah, Yesus utusan, selesai. Bukan malah Yesus tidak ada, dilantik jadi Tuhan, konsili. Berubah ajaran Yesus. Dari tauhid menjadi pagan. Gitu. Simple, padat, gampang kok. Betul. Kan saya udah bilang, nggak ada yang menyangkal dia itu utusan. Ternyata memang dia utusan. Dia adalah sang firman yang diutus. Itu betul. Pada saat kehidupannya sebagai manusia pengajaran. Betul. Nggak ada yang salah di situ. Berarti yang benar Yesus itu siapa? Tuhan apa utusan? Capek jelasinnya. Ya, capek. Udah punya data, capek. Kalau udah punya, udah paham gitu, capek. Makanya kalau saya itu ayat yang tegas ya, misalnya saya mengatakan, kalau Kristen mentuhankan Yesus, Islam mengaku Yesus sebagai utusan. Mana yang selamat menurut Yesus? Macet. Pasti jawabannya, oh sebagai utusan. Berarti Islam yang benar, yang selamat. Oh enggak sebagai Tuhan. Mana datanya? Enggak ada. Ayo, bingung kan kalian kan? Gimana ya? Saya tanya ya. Kalau Ya jangan gimana-gimana, pelajari nggak Bible. nyambung. Ya, kalau saya nyambung karena saya kenal Bible, kenal ya. Nggak nyambung ternyata. Nah karena begini, Yesus ajaran samawi, kamu ajaran pagan, ya nggak nyambung. Gimana ya? Ustaz Gimana? Sasta ini Ayo, gimana? apa ya? Udah berbeda konsepnya sih. Jangan bawa dulu konsep tentang Islam ke Kristen. Pasti Wong nggak saya pakai nyambung. Bible dari tadi. Kalian ini mau mengikuti Paulus. Kisah para Rasul 14 ayat 11. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaunia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita. Seperti ajaran pagan kan? Dewa-dewa turun. Kalau Yesus Tuhanmu di mana? Di langit. Tidak pernah turun, sus. Tidak. Mana dalilnya? Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Tapi kalau ajaran pagan, dewa-dewa turun menjelma jadi manusia. Ayo tinggal dipilih. Gini, Tata. Ya gimana? Di 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 mungkin bisa Ustaz Tata baca. Ya silakan dibaca, nanti saya tanggapin. Oke. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpah kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Di situ jelas murid Yesus mengenal Yesus adalah Tuhan setelah kematian dan kebangkitannya, bukan saat pengajarannya. Beda memang. Oh berarti menurut muridnya Yesus, Yesus Tuhan. Kalau menurut Yesus, Allah Bapa yang Tuhan gitu. Kalau dua-duanya benar, berarti Tuhan ada dua. Ayo, gimana?
Karena gini, kebagaimanaan Yesus itu kan setelah kebangkitannya Ustaz Tata pengajarannya. Pada saat dia pengajaran hidup itu memang dia menyampaikan kehendak Bapa yang di surga. Pada saat dia bangkit itu beda lagi. Memang dia itu sendiri yang gini. Kebagaimanaan Yesus itu pada saat kebangkitan. Itulah baru diceritakan siapa Yesus itu sebenarnya. Yang menceritakan siapa? Apa yang Muter menceritakan? lagi nanti nih. Ini muter lagi nanti nih. Iya, oh ya udah silakan aja, nanti tak bantah dengan ucapan Yesus yang jelas. Karena Kristen ini punya Tuhan ketika Yesus tidak ada. Gitu loh. Baru Kristen ini melibatkan Yesus, mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Kalau di zamannya Yesus itu nggak ada. Gitu loh. Coba bagaimana murid-muridnya melantik Yesus sebagai Tuhan? Coba gimana ceritanya? Oke. Di situ hampir semua muridnya percaya atas kebangkitan Yesus Kristus, di mana dia adalah Tuhan. Di surat Petrus pun jelas bahwa dia Rasul yang ditugaskan oleh Yesus untuk menyampaikan berita sukacita. Oke, Ustaz Tata. Tadi siang pun udah aku jelaskan sebenarnya, tapi muter lagi jadinya. Iya di Percaya mana? saya, Ustaz Tata. Sekarang Sekarang aku bangkit lah, saya sekarang menjadi Tuhan loh. Itu kayak gimana? Coba Yesus pernah nggak ngajarin kayak gitu? Oke. Segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di langit dan di bumi. Kuasa apa? Dia sudah Nah kuasa. sekarang segala kuasa telah diberikan. Walaupun iblis yang ngomong kayak gitu. Larinya ke iblis kan. Loh, iya kan bener kan? Coba sekarang gini, Lukas 4 ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadaku, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Ayo. Masa mau dituhankan cuma gara-gara ngomong kayak gitu? Gimana? Jadi kalian ngomong apapun kenampol terus. Tapi ginilah Ustaz Tata ya, diskusi ini kan kita baik-baik ya. Kita tetap nggak ada ini ya, nggak ada singgungan, salam toleransi lah pokoknya. Ya memang kalau mau ditabrakin pemahaman ya sulit, karena memang pemahaman Alkitab itu ya harus menjadi Kristen dulu baru paham mungkin. Masa harus jadi Kristen dulu? Ya enggak lah, harus mempelajari. Karena umat Islam itu memang Islam ini selalu di apa ya? Harus ciri-cirinya Islam itu tolabul ilmi faridotun, mencari ilmu itu sangat diwajibkan. Ya, makanya walaupun Bang Juma debat dengan Kristen, harus menguasai kitab mereka. Apalagi kitabnya sendiri tambah dikuasai. Kalau Kristen kan rata-rata yang penting naik gitu. Akhirnya tidak ada data, nggak siap itu. Saya sudah kasihkan data banyak sama Ustaz Tata. Oh, saya lebih banyak Tetap lagi. aja. Kan saya lebih banyak. Setiap data satu tak balas dengan 5. Kan gitu. Aduh. Ini Gurunda. Iya, Ustaz Tata. Gurunda sudah selesai. Ceritakan tentang iman Islam aja Ustaz Tata. Loh, kalau Islam kan udah final. Tata siapa itu Tuhan? Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ada di mana dia? Oh, dia ada butuh tempat, bukan makhluk dia. Al-An'am 103. Apakah dia disembah Tata? Iya, An-Nisa 36. Seperti apa dia? Tidak serupa dengan apapun. Asyura ayat 11. Apakah dia pencipta? Iya, Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Final kalau Islam. Siapa itu Tuhan? Siapa itu Nabi Muhammad Tata? Ya, Nabi dan utusan. Al-Ahzab ayat 40. Diutus untuk kepada siapa Tata? Kepada seluruh alam. Al-Furqan ayat 1. Gitu. Final kalau Islam. Makanya kami
Saya, Bang Juma, Bang Handi, Ustadz Alif, ketemu dimanapun damai. Kalau kalian, Bang Arom dengan Bang Netral, Bu Netral beda ini. Gitu. Nah, kenapa Islam bersatu? Karena ajaran dalam Islam final. Saya ketemu Bang Juma, bangga saya. Alhamdulillah ada Bang Juma gitu. Ada Ustadz Alif, alhamdulillah. Kalau Bang Arom, aduh, kok ada petir ini. Beda saya dengan petir. Gitu. Kayak tadi cakar-cakaran lagi. Nanti ada lagi, aduh, kok ada ini. Nah, kenapa? Karena gini lah ya. Dalam Al-Quran itu dijelaskan. Andaikan Al-Quran ini bukan firmannya Allah, otomatis ada pertentangan. Kenapa saya dengan Bang Juma, Ustadz Ali, Bang Andi tidak ada pertentangan? Karena Al-Quran wahyu. Tapi kalau kitab ini palsu, bukan kitab suci, pasti ada pertentangan. Akhirnya banyak denom. Nah, berarti kitab yang tidak benar dipertahankan akan memunculkan denom-denom yang banyak. Gitu. Oke. Jadi Islam final ya. Tidak ada perselisihan, udah final. Nanya saja, nanya, ayo Bang Arom nanya aja. Biar dadi kesan itu kok yang dibahas Bible melulu. Ya nanya. Kan kami apologet siap ditanya. Sombong. Oke. Aku tanya gini aja, Ustaz Tata ya. Aku tanya gini, Ustaz Tata. Gini, apakah, aduh, oke. Gimana? Apakah dosa itu akan begitu saja terhapuskan, Ustaz Tata, tanpa penyelamatan? Oke. Az-Zumar ayat 53. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni. Berarti sama dong. 1 Yohanes 1 ayat 9 dengan Az-Zumar ayat 53. Diampuni dosa apapun itu. Syaratnya istighfar, minta ampun, bertobat. Matius 4:17. Sama dengan ajaran Yesus umat Islam itu. Semuanya diampuni. Oke, apa lagi? Berarti surganya beda lah ya, sama punya kita berarti ya. Iya, kalau saya sama dengan Yesus. Kalau saya. Ya kan saya pagi 3 dat, berdua dat, Al-Quran dan Bible barusan. Kalau saya pakai Quran doang, oh berarti beda ya. Wong saya pakai Bible juga barusan. Keren Ustaz Tata. Lanjut Bang Arum. Jadi Tuhannya Bang Arum fake ya, manusia ya. Ya, tapi kan nggak hanya manusia dong, beda dong. Manusia yang beda dong. Kalau Manusia yang bukan beda. manusia apa? Dia manusia yang beda. Tujuannya kan ada. Kalau Tuhannya Bunda Netral siapa? Bunda Netral. Bunda Netral menuhankan manusia apa bukan? Bunda Netral. Ya, Tuhannya saya, Bapak. Berarti Tuhannya Yesus ya. Iya, Yesus itu siapa Bunda? utusan Bapak ya. Berarti kalau utusan itu ciptaan berarti ya Bunda? Iya. Gimana nih Bang Arum? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bagus lah itu. Sebenarnya sih kalau di Kristen itu sudah final juga, karena kan Yesus bilang Allah itu Esa ya satu, ya kan begitu. Dan di Yohanes 17 ayat 3 kan situ jelas sekali sudah final sebenarnya. Cuma bukan kebanyakan, hampir semua orang Kristen menyangkal Yesus. Dia mengatakan pengikut Yesus, tapi dia tidak percaya dengan kata Yesus. Coba percaya, pasti final. Percaya sebagai apa Bunda Netral? Ya sebagai utusan ya. Bukan sebagai Tuhan ya? Bukan. Bantah Bang Arum. Ini
Bagus ini. Ya, itu udah salah. Kata 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 Bang Juma gini, kalau kau pengikut Yesus sejati harusnya jadi Islam. Kenapa dia Kristen? Itu yang dipertanyakan Bang Arif lah ke dia. Lo ya dibantah maksudnya Bang Arum. Itu Ini kata Bang Juma ini gitu. Yesus ciptaan katanya Bunda Iya. Literal sesuai dengan yang ada di Alkitab. Iya, betul. Kata Bang Juma gitu. Kalau kau sudah percaya Yesus itu bukan Tuhan dan manusia dan ciptaan, ya kau harusnya Islam gitu. Karena pengikut Yesus sejati itu ya Islam gitu. Loh, pengikut sejati itu ya mau mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan apa sebagai utusan kata Yesus? Iya, sama kayak orang Islam lah, utusan. Terus kenapa Bang Arum kemudian menuhankan Yesus? Gimana sih? Saya Kristen. Loh, Bunda Literal itu juga Kristen. Iya, jadi makanya kenapa dia jadi masih Kristen gitu loh. Ya kalau kita kan sebagai orang Kristen kan di Yohanes ayat 7 Yohanes ayat 17 ayat 3 kan sudah jelas kalau kita ingin mendapatkan kehidupan abadi, artinya itu kita sudah itu kan kita percaya Allah satu dan Oh, Yesus berarti gini, ku bilang samamu berarti. Kata Yesus, akan ada roh penolong lain yang datang. Dia minta kepada Bapa, akan ada seorang roh penolong yang lain yang datang. Siapakah roh penolong lain itu? Bunda Netral? Ya itu kalau menurut ini menurut versi Kristen ya, yaitu Roh Kudus. Enggak, Roh Kudus di situ dikatakan tidak dapat dilihat. Roh Menurut Kudus kan Anda, tidak dapat dilihat. menurut Anda siapa roh kebenaran itu siapa? Roh kebenaran ya Yesus. Jadi yang datang kepada Paulus itu Yesus. Yang datang ke Paulus. Hmm. Kalau menurut saya pada kan apa ya yang datang kepada Paulus itu ada yang mengatakan Yesus, ada yang mengatakan bukan Yesus. Anda yang saya Bisa. tanya, Anda. Kalau saya Anda sih yang kalau saya sih Yesus. Jadi Anda percaya sama Rasul Paulus? Ya percaya dong, dia kan penerus Oke. juga kan. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Anda udah baca? Bacakan aja. Oke. Dia sebagaimana kealahannya itu merendahkan diri mengambil rupa sebagai manusia untuk menjadi hamba agar sama dengan manusia. Manusianya siapa jadinya? Kalau dia Allah yang setara itu terus mengambil rupa sebagai manusia, manusianya siapa? Allah itu mengambil rupa manusia siapa jadi di Filipi 2 itu? Walaupun dia seperti Allah, seperti artinya seperti bukan berarti dia Allah, hanya seperti. Karena mengapa dikatakan seperti? Karena kan dia diberi kuasa, Yesus itu diberi kuasa, ya kan? Belajar di mana? Tetapi dia bukan Allah. Seperti tapi tidak sama gitu loh. Ya Allah ya tetap Jadi Allah yang siapa? maha kuasa. Siapa? Gitu. Siapa di Filipi itu? Allah siapa jadi? Beda. Kalau yang diberi kuasa itu kan Yesus kan? Bukan diberi kuasa di situ. Nggak ada tulisan diberi Filipi, kuasa walaupun di situ. dia seperti Allah, seperti berarti bukan seperti terus? berarti dia Allah, seperti maksudnya. Terus Yesus tidak pernah berpikir untuk Enggak, itu, maksudnya itu lanjutin untuk ayat berupaya menjadi setara dengan Ayat Allah. itu. Yesus saja tidak mau. Alam Anda kan bertanya, biar dengar dulu. Anda ini Iya. berbeda, tapi itu perbedaan terdihargai. Ya, Yesus Dengar aja dulu, tidak jangan. mau Terus. setara dengan Allah kan dia tahu bahwa dia bukan Allah, dia tidak mau. Walaupun seperti Allah, tetapi dia tidak mau disamakan dengan Allah karena sama seperti Allah, boleh sama baca? seperti hanya Aku boleh seperti, baca tapi nggak? dia bukan Allah. Kamu salah, belum baca kamu. Aku bacain ya. Boleh? Oke. Yang walaupun dalam rupa Allah Ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. iya, memang dia Itu tidak sebagai mau. milik yang harus dipertahankan. Milik Iya, yang harus betul. dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Siapa yang mengambil rupa seorang hamba? Yesus. Yesus siapa? Kan dia Yesus manusia ya. katamu. Kan dia Yesus manusia yang katamu. mengambil rupa manusia bukan Allah. Tapi
Dia mengosongkan diri itu bukan berarti Allah yang mengosongkan diri, tidak kan? Jadi Dia siapa? duduk di sebelah kanan Allah. Yang di sebelah kanan itu dia meninggalkan tempatnya itu untuk memberitahu kebenaran, gitu loh. Yang datang ke Paulus manusia maksudmu? Bukan manusia, Iya, jadi malaikat. iya, jadi ini siapa yang mengosongkan diri ini? Yang mengosongkan dirinya itu Yesus. Kok Maksud Yesus? Anda Yesus mengosongkan belum diri duduk itu ya? maksudnya, maksud kamu artinya apa itu mengosongkan diri? Maksudnya keluar dari Allah, tidak seperti itu. Ya memang Kan ada bukan. dua kan yang duduk yang Iya, waktu aku dia kan tanya belum dulu. turun ke surga, kan ada bilang begitu, yang duduk di sebelah kanan Allah, ya kan? Nah itu Mana ada? tempat duduknya Nggak itu ada di yang sini. dikosongkan, bukan Di dia keluar sini. dari tubuhnya Allah, bukan seperti itu. Filipi ini menceritakan Yohanes 1 ayat 1. Jadi korelasinya di sini di Filipi. Oke. Korelasinya di Filipi 2. Bu netral. Janganlah kalau kau nggak percaya nggak apa-apa, tapi jangan asal mengartikan lah. Bukan tidak percaya, memang Yesus itu bukan Allah, hanya sama seperti, tetapi bukan Allah, cuma sama seperti gitu loh. Oh, berarti Karena Yesus sama kenapa seperti dikatakan Allah. seperti itu? Karena dia kan diberi kuasa Jadi sama pada Allah, seperti dia Allah. dipercayakan gitu loh. Berarti sama seperti Allah maksudnya. Sama seperti, tapi dia kan Oke, bukan Allah. udah selesai. Ya, sama seperti berarti Dia seperti, tapi bukan artinya dia Allah. Kalau dia konsepnya itu menyetarakan Yesus sebagai sama seperti Allah. Allah apa dengan Arif? Allah dengan Itu Yesus simpel. tidak setara. Apa Tidak aja setara, Kok sama makanya Yesus seperti? bilang, ya makanya kau bilang Yesus sama tidak pernah seperti. berpikir untuk berupaya menjadikan dia setara dengan Allah, karena dia tahu bahwa dia bukan Allah, makanya dia tidak mau disetarakan dengan Allah, itu maksudnya. Karena dia tahu bahwa siapa yang Allah sebenarnya. Dia tahu. Dia kan diberi kuasa kan oleh Allah. Berarti kalau diberi ada yang memberi. Siapa yang memberi? Ya Allah, ya Bapa. Yesus aja tidak mau menyatakan Intinya Yesus bukan Tuhan ya, Bunda Mika. Bu dokter. Intinya Yesus bukan Tuhan ya. Intinya bukan, Bu netral. Bu netral. Sabar. Saya masuk. Bu netral. Makasih Bu dokter. Bu netral kok pinter, cerdas gitu ya. Cerdas nih dia Enggak, nama. gini, cerdas sih tidak, cuma berdasarkan Beda Alkitab, dengan Bapak. Kristen. Ya, beda dengan Kristen lain, botol semua. Itu, Bu netral dari Denom apa? Oh, bagus ini. Lanjut Bu netral, luar biasa. Lanjut. Lanjut Bu netral. Iya, kan di Yesus juga banyak ayat yang Yesus di apa ya, kalau enggak salah di mana Yesus di situ, Yesus langsung yang mengaku bahwa di Yohanes 5 ayat, kalau enggak salah Yohanes 5 ayat 37, Bapa yang mengutus aku, itu siapa yang bilang? Yesus kan? Bapa yang mengutus aku dan juga sudah bersaksi tentang aku. Nah, itu dia, ada dua oknum di sini kan. Bapak yang mengutus dia, dan yang menjadi saksi ya Allah sendiri, Bapaknya sendiri. Bagaimana bisa Anda mengatakan Yesus itu Allah atau Tuhan? Ayo dibantah Bang Arum. Gurunda sudah monitor Gurunda. Selamat malam Cici. Cici, selamat malam. Malam semua. Ya, kapan mau login Cici? Dilihat dari Katolik udah Salalin. Kapan? Syahadu? Apa ya? Nanti sama ke Evan dulu. Iya. Apa di share ke Ko Ivan ya. Dan nanti Ko Ivan naik juga di sini. Kalau memang mau login. Ko Evan lagi sholat isya. Oh, Ko Ivan masih sholat isya. Iya. Ya, nyimak aja. Iya. Ya, di mute. Lanjut Pak Pendeta Arum. Iya, mau gimana lanjut? Coba kau baca Lukas 5 ayat 6 tuh. Benar. Baca aja Pak. Manusia adalah Tuhan di hari Sabat.
Itu gimana menurutmu ayat itu? Nah itu Bapak, itu kata Tuhan itu untuk Yesus sebenarnya kalau kitab aslinya sebenarnya ya, itu bukan Tuhan, Tuan. Jadi yang salah apa itu Tuan bukan Tuhan. Kalau kata Tuhan itu selalu merujuk kepada Sang Pencipta. Coba Bapak ganti itu Tuhan jadi Tuan, pasti dapat. Dan Bapak Gini, dan Pak Arum harus netral. kan Pak Harum pengikut Yesus. Coba percaya Yesus. Apa yang Yesus sampaikan atau firmankan itu kan firman adalah kebenaran. Kebenaran ada firman adalah kebenaran kan. Jadi coba Bapak sebagai pengikut Yesus, percaya Yesus, percaya ucapan Yesus, jangan bantah. Pasti dapat Bapak. Kalau Yesus bilang begini, Allah itu esa. Ya, betul, Allah itu esa. Kenapa saya percaya? Karena Yesus adalah firman. Ya kan? Dia adalah penyampai firman dari Allah. Yang utus ini Allah, bukan siapa-siapa Allah. Allah itu Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Ya kan, masa kita tidak mau percaya yang Dia utus? Ibu Kristen apa, Bu? Kalau gini ya, kalau saya pengikut Yesus gitu. Ya, emang ada Kristen pengikut Yesus? Kamu pengikut Yesus kan? Cuma denom-denom itu manusia yang Bukan. membentuk kan? Enggak. Manusia sendiri yang membentuk denom-denom itu. Orang Bang Arum, tanya Bang Arum, aja Bang Arum. normalnya. Bang Arum jelas dengarkan saya dulu. Bunda Netral ini dia pernah Katolik, dia pernah Protestan. Oh. Akhirnya beliau membaca kitab sendiri secara Alkitabiah tanpa ada doktrin dari bapak-bapak gereja. Iya. Lanjut. Jadi dia Kristen, intinya dia Kristen, Pak Pendeta. Karena gini Bapak, perkataan Yesus dengan para guru agama atau pendeta sangat bertolak belakang. Gitu. Tapi kebanyakan orang gini. Kristen percaya ajaran manusia daripada ajaran Yesus. Ya kan? Bagus lah itu. Kau ini aja, Pak Netral. Kau ajarin aja para jamaat itu untuk nggak usah percaya lagi gereja sama pendeta kalau gitu. Ya gini aja Pak, maksudnya kita percaya aja Yesus. Kita jangan membantah apa yang Yesus bilang. Kalau Yesus bilang begini kan, yang di Enggak, Matius kalau 4 ayat kau 10. bilang gitu, Gini kalau Bapak, kau bilang gitu seolah-olah aku membantah ajaran Yesus. Aku nggak membantah. ya saya tanya gini, kan di Matius 11 ayat 25 kalau tidak salah Yesus berkata, ya kan, aku bersyukur kepadamu ya Bapak, Tuhan langit dan bumi. Percaya nggak itu? Itu Yesus bilang. Terus di Matius 4 ayat 10 Yesus berkata, yang harus kamu sembah adalah Tuhan Allahmu. Gimana, percaya nggak? Kalau saya percaya, karena Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah firman. Kalau saya percaya, nggak usah saya bantah. Memang itu betul. Tapi kebanyakan orang Kristen bilang, tidak, bukan itu. Karena dia kan ngomong gitu, karena dia manusia. Ya iyalah, dia datang di bumi kan dia manusia. Untuk itu dia mau datang untuk menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah itu esa, bukan Allah itu 3 atau 2 atau 3 ya kan begitu. Tapi Allah itu satu. Nah, percaya nggak sama Yesus? Kalau saya percaya. Gitu. Tapi banyak orang Kristen yang menolak perkataan Yesus. Kalau begitu nggak usah ikut, nggak usah bilang aku kan pengikut Yesus, nggak usah karena kamu semua tolak apa yang Yesus sampaikan. Itu aja sih. Berarti Kristen Protestan Katolik itu salah ya? Buktikan sendiri. Kamu bisa menilai. Kamu bisa Enggak, menilai sendiri. kutanya. Ini salah atau Orang tidak. kutanya kok. Kutanya loh. Aku nanya. Bantah dengan data Bang Arum, nggak boleh ke pojok kayak Enggak. gitu. Waduh. Enggak gini. Ya kalau memang ada Gini, kan Ustaz. gini. Gini, Setiap Ustaz. hari Gini, Ustaz. di komal-komal Kristen itu saling cakar-cakaran tentang masalah denom. Itu Bang Arum. Itu jangan sampai anda ini sangkal Jadi gitu gini. ya. Jadi gini ya. Jadi Ya. gini. Ya, jadi gini. Menurut Bunda Netral ini, menurut Bunda Netral ya,
Bunda percaya keselamatan dari Yesus Kristus? Percaya, karena untuk itu Yesus diutus. Dia itu sebagai sarana yang Allah gunakan. Tapi yang menyelamatkan kita sebenarnya itu Allah. Yesus hanya sarana, utusan, gitu loh, sarana. Sama seperti dia penyampai firman, toh sarana untuk menyampaikan firman itu, seperti itu Bapak. Jadi penyelamatan itu juga Yesus sebagai sarana juga untuk penyelamatan itu, seperti itu. Percaya. Jadi keselamatan dari Yesus apa yang didapatkan? Bagaimana? Tanya dulu. Keselamatan dari Yesus apa? Netral. Apa yang didapatkan, bahwa nanti kita kalau kita percaya Yesus, ya, kita percaya Yesus dan kita mau bertobat, kita akan mendapatkan kehidupan abadi. Dengan catatan kita harus percaya di Yohanes 17 ayat 3. Itu aja, gampang. Sebenarnya agama simple, sangat simple sebenarnya kalau kita percaya kepada Yesus. Oke, berarti kau nggak percaya dia disalibkan dong harusnya? Percaya, kan dia ada di Alkitab, bahwa dia digantung dalam satu tiang, ya kan? Kau itu gini, berarti ku kasih tahu samamu ya. Kau mungkin belum baca di Ulangan 23. Kalau Tuhanmu Allah itu tidak pernah membenarkan orang yang benar itu mati disalibkan, justru digantikan dengan orang yang dusta. Kalau di agama Kristen percaya bahwa Yesus itu memang dibunuh gitu loh. Berarti Tuhanmu bukan Allah, karena Tuhan Allah itu tidak membenarkan orang benar itu mati disalibkan. Justru orang fasik yang menggantikannya. Di mana ayatnya itu kalau di agama Kristen? Di Ulangan Ya baca, coba tolong dibaca. Tolong dibaca Pak Arom. Cici sambil nyimak ya, Cici. Dibuka. Bang Arom, macet Bang Arom, gimana sih? Jangan ngompori gitu loh, host. Sebentar. Saya kasih dia data di perjanjian lama sebentar ya, sebentar. Ya, sambil bantu tetep layar teman-teman, di posting ulang, tetep layar posting ulang teman-teman. Yang netral ini cerdas, ini salut, saya ini baru tahu, jarang saya mendapatkan Kristen yang cerdas, biasanya botol terus gitu ya, tapi cerdas dia. Ini benar-benar pengikut Yesus ya baguslah seperti itu kan. Dia mengatakan sesuatu yang Yesus ke kanan, ikut ke kanan, Yesus ke kiri, Yesus ke depan, Yesus ke belakang. Itulah pengikut namanya. Kalau oten botol kan biasa enggak, Yesus ke kanan dia ke kiri, Yesus ke depan dia mundur. Kan botol itu. Kalau pengikut itu seperti guna netral itu loh, segitu loh contohnya. Mana datanya Bang Arom? Tetap layar teman-teman ya, di posting ulang, dan juga jangan lupa love orange-nya sebagai untuk memperkuat komal. Sebenarnya Pak Baal, kita tidak perlu lari-lari sebenarnya kan. Di saat Yesus mengatakan yang harus kamu sembah adalah Tuhan Allahmu. Nah, apakah Tuhan Allahmu itu Yesus juga punya, Tuhannya juga Yesus? Ya iyalah, di Yohanes 20 ayat 17, aku akan pergi ke Bapakku dan Bapakmu. Artinya Bapaknya Yesus dengan itu sama dengan kita, Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti Yesus punya Tuhan. Buka spot baru di tengah semut semangat hanya dapat ikan predator, sama, tapi juga dapat ikan juga lebar babon. Siapa yang sangka parit kecil yang ditutupi semak belukar kayak gini di Tapi banyak orang Kristen membantah, sayang sekali sudah dikasih tahu kebenaran, tetapi dia menolak. Apakah itu bisa dikatakan pengikut Yesus? Ya enggak lah, kalau nggak percaya Yesus ya udah berarti kamu bukan. Yang satu ini itu unik Yesus. banget Kalau karena kita menghasilkan selalu bantah, asap, tapi asapnya itu tertata sehingga kayak Macet Pak Pendeta Arom, macet. Itu yang dikatakan oleh Yesus serigala itu di mana kan ya. tanah di sekitarnya Aku domba mengandung tapi unsur serigala. emas. Dengan mitos
Pria ini menyaksikan kucingnya terangkat ke udara. Ia spontan berlari untuk menolong, namun sudah Buka terlambat. bionya, Kucing itu Pak terbang Pendeta. terlalu tinggi hingga Waduh. akhirnya menghilang dari pandangan. Namun kisahnya belum berakhir. Ia Sebentar, segera pulang dan saya menanyai mau anak-anaknya soal kucing nunjukin tersebut. ayatnya Mereka malah. mengaku tidak tahu Ada keberadaannya yang karena tahu curiga nggak di pria sini? ini memeriksa rekaman Datanya CCTV. tuh. Di sana terlihat anak-anaknya bermain Dua balon yang nomor sama dengan itu balon ya. yang terikat Bahwa pada kucing. Saat hafal, rekaman itu lebih ditunjukkan, hafal mereka berkata bahwa teman-teman mereka tidak muslim menyangka ya. bahwa itu akan terjadi. Mereka hanya Lebih sedang hafal bermain. teman-teman Untungnya muslim kucing itu sudah. memakai kamera Gimana kecil di S3 kalungnya. Pria ini S3 segera membuka biologi rekaman dari ini? kamera Gimana tersebut. sih? Sayangnya kamera masih merekam saat kucing itu terus terbang hingga akhirnya mendarat di sebuah hutan asing. Saat menyentuh tanah, kucing itu tampak ketakutan. Ia berlarian tanpa arah. Hingga Sebentar, tiba-tiba ia teman-teman melihat Kristen seekor yang mau harimau naik besar. Tak lama gantian, kemudian rekaman antri. terhenti. Pria ini tak sanggup membiarkan hewan kesayangannya Gurunda masih sendirian. Selama beberapa beribadah hari ya, ia mencari teman-teman. informasi dan menghubungi pihak berwenang. Kalau Akhirnya lokasi Gurunda yang sudah terlihat di siap, kamera berhasil sudah ready, ditemukan. Ia langsung kasih menuju ke info sana Gurunda. tanpa menunda waktu. Saat pencarian, mereka menemukan seekor harimau. Ketika diperhatikan lebih dekat, harimau itu sama dengan yang terlihat di rekaman. Macet, Namun harimau macet, itu tidak Bang Baal. agresif. Justru Gampang seolah kok. meminta mereka untuk mengikutinya. Setelah pria ini menemukan kucingnya, ia menyadari harimau tersebut telah melindunginya. Akhirnya pria ini kembali bertemu dengan kucing Ajaran Yesus tuh kesayangannya. gampang loh. Cuma Aku 3,5 bisa tahu tahun dosa dia apa yang mengajar dilakukan itu. Jadi orang Ya, hari ini. sebenarnya gampang. wanita itu menyerahkan dia mengajarkan baru secara nyampe garis sudah besarnya aja itu, poin-poinnya Iya, betul. tentang kerajaan surga, tentang siapa Bapa, siapa Yesus gitu kan. Gampang loh ya sebenarnya. ampun ini ada Gampang. apa guys kok bisa Gampang Ini percaya tarik ke Yesus. belakang kolong Mereka kosong. persulit sekali gitu loh. Dikutuk-kutuk. Tuhan menjadi 3, Tuhan jadi segitiga. Apa coba? Mudah loh Yesus ini, luar biasa. Cerdas Yesus ini. Dia paham bagaimana mengajarkan yang benar ini. Dia paham. Coba pengikutnya yang ngaku-ngaku pengikut serigala ini diputar-putar gitu ya, Bang. Udah netral ya. Iya, betul, Pak. Sebenarnya simpel. Bisa dikatakan kan Yohana untuk mendapatkan kehidupan abadi. Anak ini hampir saja Kita melepaskan mengenal tembakan 3 angka yang bisa memenangkan gelar satu-satunya NBA. Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai apa? Saat melihat Ya, gerombolan sebagai ikan utusan. merapat ke tepian pasir, pembule satu ini berusaha menangkap dan berencana. Tapi mereka bilang oh enggak seperti versus itu ya bareng udah. Bapak. Ma mau beli kotak pensil ini boleh nggak? Aduh, itu nggak dijual, Ren. Tidak percaya apa yang Yesus sampaikan. Padahal dia percaya bahwa Yesus itu adalah kebenaran. Bang Arum masih cari data Bang Baal di perjanjian lama. Biar jangan kasih tahu Bang Baal. Bikinkan kulkas pembaru semak-semak ini menyimpan Makanya kadar ada- air yang cukup lumayan dalam. Makanya ada Untuk lintas curiga lintas kayaknya iman semak-semak ini udah jadi sebenarnya sarang bagus. komodo Umat langka yang Islam ini super banyak besar memberikan itu. pengajaran-pengajaran Bilang kepada sih mereka dimakan ya. juga umpan kita Biar yang bangsa, dulunya nggak pernah baca yang Bible, waduh, akhirnya baca agak Bible. takut juga gitu. sih Iya, sebenarnya iya, iya. rawa-rawa ini takutnya ada komodo langka yang sembunyi Tuhan di akhirnya dalam. dia tahu Lumayan bahwa lah, Yesus ini adalah ada ikan utusan cana seperti bisa Bunda Netral dia kan dipelihara, sudah ini mah. paham sekali gitu kan. Iya. Jadi dia banyak luar biasa. Bunda Netral ini Itu. harus naikkan terus. Bang Arum itu dari tadi cari data Bang Baal tentang apa orang jahat diganti dengan orang baik, pengkhianat diganti orang jujur gitu Bang Baal. Dengan dulu, Jangan dengan kasih dulu. tahu Bang Baal. Muslim nggak boleh kasih tahu. Oke. Oke. Di Keluaran 23 ayat 7, itulah Allah. Coba kau baca dulu netral. Jangan sampai aku udah cari data kok nggak mau baca. Beginilah kalau spot Ya, mancing masih Bapak yang terjaga baca. ikan asli. Tuh, Astaga, saya guys, terus yang pagi-pagi bacanya begini, gimana saya ini nggak dicarikan Karena data. kamu kan kasih ayat, baca aja. Tapi ayo, Dari kali ibu satu ini ya. Malam rumah Bang Boy kemalingan. lu pengikut Yesus sejati nih, Putra Netral ini. Yo. Tahu, tapi nggak begitulah. Ya. Jadi gini, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah untuk dibunuh. Jadi gimana itu, Bu Netral? Ya gini Bapak ya, itu tidak bisa dikaitkan dengan Yesus. Tidak bisa dikaitkan. Jadi Ya kan Yesus itu orang jangan yang benar. membunuh itu artinya kan untuk kita Mana? yang Mana? sudah Jadi hidup. kau baca dulu makanya. Sebab Jadi kok aku Tuhan. jadi pertanyaannya Gini, saya tanya kamu kembali ya. Aku bilang dulu. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah untuk Cak, kalian tengok dibunuh. dulu video ini Itu Boy, gimana? bentar aja lah. Nih kalau misalnya video aku lihat beranda kalian bantu like ngapa dah, bantu komen gitu, komen titik aja nggak apa-apa. Itu sebenarnya Bantu salin tidak tautan ada sama kaitannya kalian. dengan Yesus. Banyak-banyak kok. Pengen juga Jawab, gitu. emang Tidak ada Yesus kaitannya dengan bukan orang Yesus. benar. Yesus emang bukan orang benar. Kok nggak ada kaitannya? Itu Tuhanmu yang ngomong. Tuhan Allah kok nggak ada kaitannya?
Loh, Saya tanya kamu, kamu kan jelas Kristen. oleh orang Kristen bahwa Yesus itu terkutuk kan, itu kan? Kalau kita percaya firman itu datang melalui Allah, yang dia sendiri itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Kita percaya itu, makanya dia harus datang, karena tidak ada manusia yang suci di dunia ini untuk menggantikan upah dosa adalah maut. Jadi kalau kau bilang Tuhanmu Allah, kau harus ikutin ini. Netral. Keluaran 23 Iya, ini kau harus saya tanya ikutin. balik kamu. Saya tanya balik kamu. Berarti kalau begitu Yesus itu siapa untuk kamu? Kita Tuhan. Dia kan dibunuh. Dia Tuhan. Dia kan dibunuh berarti? Iya. Ada Tuhan mati berarti ya, Bu Niteran? Ada Tuhan mati berarti. Ya, karena Tuhan mati. Tuhan mati ya? Iya. Iya dong. Saya balik tanya sama Tujuannya kamu. jelas. Jadi bagaimana menurut Iya. kamu? Udah kuiyakan itu. Dia memang datang sendiri ke dunia untuk menebus dosa. Adik-adik yang umat menerbangkan manusia. layangan Karena negara upah dosa raksasa adalah maut. sampai ke Udah bawah jelas. terbang. Lah kamu Ya, sekarang. tapi di ayat kamu tadi kamu bilang, bacakan di situ, tapi yang di ayat kamu bacakan tadi di situ, itu tidak bisa, untukmu. orang benar tidak bisa dibunuh. Kenapa kamu? Itu untukmu bilang. Kau bilang Itu kan ayat itu kamu ambil dari situ tadi, tapi itu kan untuk kamu. ini Bang Arum, sebentar lah Bang Arif, Bang Arum, enggak, saya potong dulu Bang Arum. Di mana Yesus menebus dosa? Di mana? Jelaskan di sana para penunggu, dan pada hari ketiga aku hidupkan oleh Allah. Dia harus menanggung derita dan Berarti disalibkan. dia bukan Allah, karena Allah yang menghidupkan, Allah yang membangkitkan. Sebentar, kita inilah kalau diskusi longor begini, aku pakai data, dia longor. Ya kan di situ kan yang membangkitkan, ya Yesus kan tidak membangkit sendiri. Bikin dia kan dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan? Yang Allah, yang Ya, Bapa. sebentar lah Bu Nah, Netral. bagaimana Anda bisa bawa Yesus itu Tuhan? Gini Bu Netral kan nggak percaya Yesus itu Tuhan. Kalau kita Enggak. percaya Yesus, ya sebentar lah, gantian lah ngomong. Kita Kristen percaya Yesus itu Tuhan, datang dengan wujud rupa manusia yaitu Yesus Kristus untuk dirinya disalibkan, mati dan bangkit di hari ketiga untuk menyelamatkan umat manusia. Clear untuk membantah ayat Ulangan 23 tadi. Nah, kalau Tuhan Ibu Allah yang bukan manusia, kenapa Ibu percaya penyalipan? Karena itu utusan yang suci, kata Tuhan yang bukan manusia. Dia Itu kan nggak boleh dibunuh. dia kan bukan Tuhan. Dia kan utusan. Ya kan? Tapi- Dia kan taat. tapi Dia taat kepada Allah. Jadi dia menjalankan kalau utusan itu nggak boleh Bu dibunuh, nggak bisa dibunuh kata Allah. Kalau utusan itu nggak bisa dibunuh. Kalau Karena Tuhan nggak bisa dibenarkan. dibunuh. Kalau Jadi kalau utusan Tuhan itu bisa nggak boleh dibunuh. Bu dibunuh. Bunuh diri dong. Kalau Tuhan bisa dibunuh. Dia memang harus mati di tiang salib. Jadi Tuhan dibunuh gitu. Iya. Bunuh diri Dia harus gitu, mati bunuh di tiang diri. salib. Dia Dia harus Tuhan mati itu di tiang salib. Tuhanmu bunuh diri. Kau lari kemana-mana. Udah ku jawab. Ini dulu. Ya, Kau saya tanya jawab. Kau kamu, belum jadi jawab. Tuhan kamu bunuh diri. Ya. Udah ku jawab kan? Berarti dia bukan berarti kalau begitu Tuhan kamu bukan tidak abadi. Intinya udah ku jawab kan? Karena dia Terserah mau mati. jawab tidak abadi. Karena Tuhan Ya. itu tidak pernah mati, sedangkan Tuhan kamu Ya. mati. Ya, kan? Tuhan, udah ku jawab Tuhan kan? tidak pernah dilihat, sedangkan Tuhanmu bisa Ya. dilihat. Gimana? Ya, udah ku jawab kan? Iya. Udah ku jawab iya. Ya, berarti Yesus bukan Tuhan, Oke. karena Tuhan kan tidak bisa dilihat. Tuh. Kan kembali lagi Tuhan narasi tidak dia. pernah mati, sedangkan Yesus mati. Gimana itu? Iya. Iya, udah ku jawab kan iya dia Tuhan. Itulah Maksudnya Tuhan. maksudnya Bunda netral gini Bang Arum, sesuai dengan perkataan Yesus itu kan, Bapaklah yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Apa yang ku batasi, Rupanya Bang pun Arif? tidak mungkin kau lihat, Bang kan Arif. gitu, suara pun Bang tidak Arif. mungkin Katanya kau kalau dengar. nemu jejak kaki Bang buaya Arif, kecil Bang pasti Arif, spotnya dari itu tadi saya banyak diskusi sama ikannya. Ustaz Di depan sana Tata. itu kayaknya Selama pengajaran Yesus di dunia ada yang kubantah? Nggak ada. Dia utusan. Ya sudah, utusan kenapa kau Tuhan? Ya, itu sudah kalau bilang utusan ya sudah habis. Kalau kamu bilang dia Tuhan, ya itu yang Itu nggak diskusi apa? namanya, Bang Arif. Tadi kan saya udah pada penjelasan ke Ustaz Tata. Pada saat dia diutus ke dunia pengajaran, dia menceritakan kebahagiaan Allah Bapa.
Ketika dia mati dan bangkit, itu baru menceritakan kebagaimanaan Yesus. Itu bedanya. Kan saya udah jawab. Kau mau jawab nggak netral? Kalau nggak mau jawab ya udah bilang nggak mau jawab. Simple. Ustaz tadi menjelaskan Bang Arum bahwa Kan saya udah bilang. kan Kalau kalau beda pendapat nggak apa-apa. Kalau beda pendapat nggak apa-apa. Nah sekarang saya tanya balik, nggak boleh ke netral. Kalau nggak boleh nggak apa-apa. silakan bertanya, nggak apa-apa, ini kan diskusi. Tapi dia nggak mau. Dia nggak mau. Dia nggak mau. Saya kan sudah jawab bahwa Allah itu Apa? abadi. Perasaan dari Allah tadi itu, Iya. Allah itu tidak pernah mati, ya kan? Yang mati itu Gini. Yesus. Betul. Berarti menurut Berarti kamu. Yesus bukan Tuhan, bukan Iya Tuhan. betul menurutmu. Tapi gini, kutanya, Yesus kan kau bilang utusan Tuhan. Iya, iya kan itu bukan saya yang bilang. Sebentar Bukan lah, saya yang bilang. iya. Yesus sendiri yang Kalau ada- mengaku bahwa iya, dia utusan. tapi Hai guys, kali Bagaimana? ini aku Kalau firman- menemukan spot sungai tapi kalau kecil firman yang Tuhan bagus di banget. Keluaran Ini ada 23 bagian kata sungai yang Tuhan, tenang dan dalam banget. Dia Aku curiga tidak di sini membenarkan orang benar itu dibunuh atau disalibkan. Itu gimana? Iya, karena Yesus kan bukan Tuhan. Betul. Tapi Tuhan Allah berfirman tuh di Keluaran 23 bahwa aku Tuhan tidak membenarkan orang yang bersalah itu mati. Itu gimana? Sedangkan Yesus mati, itu bohong dong Tuhan Allah. Ya, karena Yesus itu taat Iya, berarti bohong dong Tuhan Allah. kepada Allah. Jadi Ya, ada berarti ayat bohong dong. yang diperuntukkan untuk Yesus, Ya, ada berarti bukan bohong dong. ayat itu tidak diperuntukkan. Misalnya jangan membunuh. Nah, itu dia. Yesus ini taat. Firmannya itu Dan Yesus itu jelas. wajar kalau dia mati karena dia bukan Tuhan. Betul. Iya. Iya. Betul, Seorang pria makanya mengajak aku tanya, istrinya kencan di kan dalam Tuhanmu rumah. Allah. Nah, firman Allah bunyinya, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang tidak bersalah itu mati Iya, disalibkan. betul. Kamu bilang itu diperuntukkan orang yang membunuh Yesus, tidak Gadis itu membenarkan hanya membuat Yesus sayatan dibunuh ringan oleh di orang kepala karena dia ikan dengan adalah orang mati. benar. Maksudnya Tapi begitu. mati. Maksudnya Tapi itu. mati. Dia Tapi kok mati. mati? Iya, dia Tapi mati kok karena dia mati? dibunuh. Berarti bohong janji Allahmu. Kan Allah bilang nggak boleh, nggak Memang membenarkan ini orang mati. Allah tidak Beginilah membenarkan spot yang orang tak benar terjamah dibunuh. manusia ikan Ya predator kan? berikutnya. Itu Harusnya diselamatin dong berarti. Iya, seharusnya diselamatkan. Karena Iya, mereka tidak kenapa percaya. Allah- kenapa Allahmu nggak menyelamatkan? seperti kamu. Karena Enggak beda. mereka tidak Beda, percaya. jangan samain, kita udah Yesus beda. itu adalah Apa jadi? utusan Enggak, Allah. enggak. Oleh karena Jangan itu kau mereka samakan yang sama aku. membunuh. Sebenarnya Jangan kau jangan samakan dibunuh, sama aku. tidak bisa dibunuh karena dia adalah Jangan, orang yang jangan. benar. Itu maksudnya itu. Jangan kau samakan Mengerti nggak? sama aku. Mengerti nggak? Saya punya maksud itu. Mengerti nggak? Itu betul itu Allah bilang tidak boleh dibunuh orang yang benar. Tetapi karena mereka tidak percaya Yesus itu adalah utusan Allah atau anak Allah, mereka membunuh dia. Nah, itu maksudnya. Makanya itu Allah marah kalau Yesus dibunuh karena dia kan itu apa namanya benar. Itu maksudnya itu. Tapi mereka membunuh dia toh. Itu maksudnya Bapak. Maksudnya itu memang tidak dibenarkan untuk membunuh Yesus karena mereka tidak percaya Yesus, ya mereka bunuh. Itu. Ya, itulah. Kalau beda pemahaman ya nggak apa-apa. Kok beda pemahaman? Lewat satu kitab gimana sih, Bang Arum? Lihat deh, cowok ini cuma mau nakut-nakutin adiknya Kan sedikit. Dia putar dia film yang beda kelihatan polos di pemahamannya sama TV. saya, Kasih mau popcorn gimana? biar adiknya Masa terus. mau paksain sama kan nggak boleh. Kitabnya kan satu. Iya. Ya tapi dia beda memahaminya. Terus saya masa mau maksain? Kamu pahami seperti apa? Kamu Allah bilang ngomong begitu Pak. Pemahaman kamu gimana? Kalau pemahaman saya betul Allah bilang jangan membunuh orang yang benar. Tetapi orang yang tidak senang sama Yesus pada saat itu ya. Pada saat itu dia tidak percaya sama Yesus. Jalan raya yang satu Ya, ini dianggap tiba-tiba Yesus itu roboh adalah dan ambles ke belakang. bukan utusan Allah ya, bukan anak Allah. Mereka bunuh. Sebenarnya tidak bisa. Bahasanya itu orang benar tidak dapat dibunuh, Bu. Iya, orang benar tidak dapat dibunuh. Kenapa Yesus dibunuh? Karena apa? Mereka tidak percaya kepada Yesus. Sama seperti